sama hadis Nabi enggak mempan, maka impian merupakan solusi bagi orang yang enggak mempan dengan yang zahir umum. Maka orang ini diberikan nasihat oleh Allah langsung secara batin khusus. Nah, begitu tentang keadaan tahapan-tahapan nasihat Tuhan. Pertama berupa tekstual dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Nanti kalau nggak paham juga, maka Allah nasihati melalui yang tidak umum, yaitu impian. Sebab begini, tidak mungkin Allah buat impian itu sia-sia belaka. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu abadan, main-main. Kenapa impian ada? Pasti ada maknanya. Karena ada maknanya artinya penting. Kalau Al-Quran diturunkan itu berupa naskah dan tulisannya pakai bahasa Arab. Sebagaimana impian itu begitu tadi nenek-nenek. Kan kalau ada seseorang, orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia, dia kan bukan orang Arab. Sementara Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Kira-kira ini orang-orang kampung suruh nerjemahin Al-Quran, paham apa tidak? Tidak kan? Orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, ketika mendapatkan Al-Quran pakai bahasa Arab, bukan bahasa Arab ini tidak penting, tetapi dia penting untuk ditanyakan kepada ulama. Supaya dengan bertanya kepada ulama dapat dipahami maksud-maksud Tuhan yang tertulis dengan bahasa bukan bahasanya dia. Tetapi ulama ini mengerti bahasanya Tuhan. Begitu juga impian. Ada orang tidur, ketemu nenek-nenek punya sekian banyak harta, kemudian diberikan harta itu buat dia. Ini nggak dapat dimengerti. Sama seperti tidak mengertinya bahasa Arab bagi orang ajam, atau bagi seseorang yang tidak memahami makna impian itu. Jadi makna kayak tadi itu, makna impian ini kayak bahasa Arab. Pahamnya? Sama dalam hal ketidak dipahaminya. Akhirnya baik itu Al-Quranul Karim atau itu hadis Nabi atau itu impian, bahkan itu mukasyafah, bahkan itu ilham, itu semuanya merujuk lagi nanyanya ke guru. Nah, daripada susah-susah istikharah cari impian supaya tahu takdirnya, ikutin aja udah omongan guru. Bertanda bahwa orang yang mengikuti ajaran guru kemudian tunduk patuh dengan omongan-omongannya, dia artinya orang yang lembut. Kalau seandainya engkau misalnya mengambil pilihan lain sesudah firman Allah dan hadis Nabi, padahal sudah sangat jelas, kemudian engkau minta ya Allah, berikan aku ya Allah impian supaya jelas ini. Impian dicari-cari. Ya misalnya bisa jadi pakai sholat istikharah. Jadi lembutkan hati dengan firman dan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh guru. Itu menunjukkan bahwa bila engkau memahaminya, mempercayainya, dan mengamalkannya, engkau orang yang lembut dan Tuhan sudah ridha. Jangan mencari jalan-jalan yang lain. Apabila orang mencari jalan yang lain, itu artinya menunjukkan dia keras kepala. Apabila Allah memberikan ajaran-ajaran lewat tidak umum, ini artinya perkaranya berat. Nah begitu. Kayak mukjizat diberikan kepada Nabi Musa oleh Allah.
buat menunjukkan Fir'aun. Misalnya mukjizat oleh Allah diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian mukjizatnya ini berupa tongkat bisa membelah lautan. Ini dipertunjukkan kepada Fir'aun. Ini perkara keras. Kemudian Nabi Muhammad dikasih mukjizat, banyak mukjizat, diantaranya Al-Quran. Mukjizat yang lain banyak. Misalnya Nabi Muhammad naik ke atas langit. Mi'raj namanya. Ini perkara berat. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Apabila dia disampaikan perkara kemujizatan yang khariqul adah, yang luar biasa, menunjukkan hal yang perkaranya ini berat. Ini kalau misalnya seseorang nih, Allah Ta'ala, saudara-saudara, rajinnya pada ngaji. Sebab kalau engkau nggak ngaji, besok daerah siapa yang bawa? Cukup dengan omongan begitu tekun semuanya. Sami'na wa ata'na. Ya orang susah juga nih. Susah. Bilangin begitu nggak dengar kata. Tahu aja. Mimpi. Orang mimpi diperlihatkan api neraka berkobar-kobar. Kemudian dia udah di pinggir. Beginiin sama kail. Aduh. Takut kesangkut dan masuk ke neraka. Karena kailnya itu pengen gayet dia. Sampai bangun. Tanya lagi sama kiai. Saya mimpi depan saya itu neraka. Kemudian ada kail kayaknya narik-narik begini. Hampir-hampir saya ketarik itu kiai. Itu apa maksudnya? Keras kamu. Kata kiai begitu langsung. Kamu keras. Kamu enggak pernah. Itu gampang kalau dinasihati. Gampang mengaji. Rajin mengaji. Tekun mengaji. Kalau mimpi kayak begini baru takut, baru mau ngaji. Wahai murid-muridku, jangan cari sesuatu yang ajaib. Cukuplah ungkapan-ungkapan ringan yang disampaikan melalui lisan guru. Sami'na wa ata'na. Engkau mempunyai derajat yang tinggi di hari kiamat apabila cukup kata-kata isyarat saja engkau amalkan. Apabila Allah sudah menerjunkan impian atau mukasyafah, perkaranya berat, lalu engkau tidak mengamalkan, pasti di baliknya, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau ada perkara ringan, nasihatnya ringan, orang ini udah gampang tunduk. Ini artinya orang sangat cakep. Kalau ada perkara impian atau mujizat nggak kunjung diamalin padahal ini berat, ini artinya orang sangat jelek. Kalau guru berkata di tempat murid, nggak pakai jelasin impian, nggak pakai jelasin mukasyafah, murid itu udah taat. Murid nggak pakai ngimpi yang seram-seram, udah taat. Ini artinya murid ini sangat lembut ini. Ini murid ini ntar ini sangat baik hukumnya dia. Dia nanti dapat surganya sangat tinggi. Murid ini nggak kunjung berubah kecuali dia kalau dapat isyarat dari Tuhan yang dahsyat. Lantas nggak berubah juga. Ini artinya orang paling keras, paling buruk, paling jahanam. Wahai murid-muridku, begitu kadar-kadar tentang ajaran Tuhan yang dilevelkan buat hati setiap orang. Nah, kalau begini cukup sami'na wa ata'na. Level yang kayak godong nggak mesti ini, harus begini. Karena begitu maka masing-masing koreksi diri, engkau di level mana. Mudah-mudahan gampang mengamalkan. Jadi pakai segala fasilitas Tuhan, nggak usah disusah-susahin untuk mengabdi kepada Allah. Salah satunya pengabdian kepada Allah adalah dekat kepada ulama, dekat kepada guru, dan istiqomah. Nah jadi istiqomah dari sini, patok di sini, istiqomah. Jangan ngampar kemana-mana, taruh ke sono. Jadi kayak ini nggak ada gurunya ini. Masa ada orang bininya 30. Siapa yang punya bini 7 atau punya guru 7, punya guru 20, itu sama dengan punya bini 20.
dituntut harus